Tahun 2021 lalu, dunia maskapai penerbangan Filipina digembarkan dengan kasus yang mengerikan di tempat itu. Hal ini lantaran seorang pramugari maskapai tersebut ditemukan tewas dalam hotel. Kenapa bisa tewas? Tewasnya pun juga mengenaskan. Lantas ada apa kok bisa seperti ini? Apa karena open BO? Apa karena bla 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 bla? Biar paham, mari kami masuk ke kisah hidupnya dan kronologi kematian misterius pramugari Filipina bernama Christine Dacera itu. Pada tanggal 1 Januari 2021, tepat saat habis tahun baruan, di sebuah kamar hotel nomor 2207, hotel mewah bernama City Garden Grand Hotel Kota Makati, Metro Manila ditemukan seorang mayit wanita yang diidentifikasi bernama lengkap Christine Angelisa Farah Dacera, yang merupakan seorang wanita baru berusia 23 tahun itu. Ditemukan kondisi tewas saat bernyawa lagi di dalam kamar mandi sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit utama Kota Makati. Kondisi tubuh wanita itu terluka memar dengan adanya bekas pukulan atau pemerkosaan. Namun itu semua masih jadi teka-teki kepolisian, memang benar dia diperkosa oleh laki-laki atau dia memang mengalami gagal jantung. Namun sepertinya rumor itu hanya sebatas rumor. Namun sebelum masuk ke kronologinya, perlu diketahui dulu riwayat hidup sosok Christine Dacera yang merupakan seorang pramugari cantik yang memiliki segudang prestasi. Salah satunya dia merupakan seorang runner-up di Miss Silka Davao, yang dimana dia merupakan anak dari pasangan John Nestor Dacera dan Sharon Rose Faba Dacera. Gadis kelahiran 14 April 1997 itu merupakan anak kedua dari 4 bersaudara yang merupakan anak perempuan semua. Di antaranya sang kakak bernama Monica dan 2 adiknya bernama JC dan Cole. Christine dan keluarganya berasal dari kota General Santos yang terletak di provinsi Cotabato, Pulau Mindanao, Filipina bagian selatan. Dia tumbuh dari keluarga biasa saja, namun Christine sendiri merupakan anak yang berprestasi. Dia kerap mendapatkan gelar cum laude di Universitas Mindanao dengan mengambil jurusan Seni Media Fakultas Komunikasi. Sejak kecil hingga remaja, Christine begitu aktif di les tari dan juga dunia model. Ini tentu menjadikannya berhasil menjajakan kaki di Miss Universe, lalu berhasil memasuki runner-up pertama di Miss Silka Davao yang dilaksanakan pada 2017 lalu. Christine juga aktif sebagai finalis kontes Mutia Ang Davao di tahun 2019, yang dimana ini merupakan kontes kecantikan paling bergengsi di Filipina yang diadakan di setiap region negara tersebut. Karena mendapat begitu banyak prestasi semasa kuliahnya dan juga aktif dalam berbagai keterampilan, tentu membuatnya mudah diterima di berbagai pekerjaan. Salah satunya adalah perusahaan Philippine Airlines di pertengahan tahun 2019 lalu. Sebelumnya Philippine Airlines sendiri merupakan sebuah maskapai bergengsi di bidang penerbangan karena perusahaan ini merupakan perusahaan utama milik negara yang bergerak di bidang penerbangan antar negara. Dia pun berangkat dari rumahnya di Filipina Selatan menuju kota Makati yang berada di ibu kota negara Metro Manila untuk mengikuti serangkaian tes dan juga pengecekan berkas. Christine pun akhirnya resmi menjadi pramugari Philippine Airlines di pertengahan tahun 2019 dan mulai melaksanakan penerbangan hingga terakhir kalinya pada 28 Desember tahun 2020, tepat beberapa hari sebelum insiden pembunuhannya itu terjadi. Artinya, Christine hanya menjalani tugasnya sebagai pramugari selama 1 tahun, dan setelah itu sudah ditemukan meninggal dengan cara yang tidak wajar di sebuah kamar hotel. Pada tanggal 31 Desember 2020, tepat pukul 11:23, Christine dikabarkan masih menghubungi ibunya jika dia ingin mengikuti pertemuan di sebuah hotel di kota Makati. Lalu berangkatlah dia bersama beberapa orang yang mencurigakan itu, namun yang anehnya Christine ikut kumpul bersama 11 orang laki-laki yang tidak ada perempuannya sama sekali selain dia yang hadir di acara tersebut. Beberapa teman prianya yang dikenal bernama Romel Galido, Ray Ingles, Lowe De Lima, dan Clark Jezel. Mereka kerap menikmati malam tahun barunya dengan pesta minum-minum alkohol di sebuah hotel bernama City Garden Grand Hotel Makati, yang merupakan sebuah gedung dengan ketinggian 33 lantai dan terbesar di kota Makati itu. Sebelum kehadirannya, beberapa teman-teman laki Christine datang. Christine sendiri sudah ada di hotel sejak pukul 11 siang, tanggal 31 Desember 2020.
untuk mengecek kamar hotel sekaligus beristirahat di sana sementara waktu seusai melayani penerbangan dari Manila ke kota Cebu. Dan Christine sendiri kerap pergi bersama John Paul de Serna pada pukul 11 siang, tanggal 31 Desember itu. Setelah itu, acara pun dimulai tepat jam 00 malam di mana mereka menyambut perayaan tahun baru, itu dengan pirangan bersama. Dan saat itu, salah satu teman pria Christine, Galido, kerap memanggil beberapa temannya lagi untuk ikut meramaikan acara malam tahun barunya itu, yakni Giorgio de Guzman, Valentine Rosales, Mark Anthony Rosales, Jamir Curanan, dan Edward Madrid. Mereka semua merupakan sahabat karib dari Galido selaku pimpinan gangster tersebut. Namun beberapa sahabat yang baru datang ini justru tidak mengenali siapa sebenarnya Christine itu menurut Galido. Namun menurut Galido, beberapa temannya ada yang merupakan penganut LGBT, di mana dua orang temannya tersebut merupakan seorang gay yang tidak akan menyakiti Christine saat kejadian itu. Salah satunya bernama JP Halili yang datang telat pada 1.45 dini hari, tepat pada tanggal 1 Januari 2021, yang beberapa jam sebelum kejadian pembunuhan terhadap Christine itu terjadi. Saat Christine kerap memesan segelas tequila yang merupakan salah satu jenis alkohol berwarna kuning dan segelas rum cake yang merupakan minuman mirip Coca-Cola. Selain itu, menurut rekaman CCTV ruangan pada pukul 2.53 atau jam 3:03, Christine juga dikabarkan terlibat penciuman mesra dengan salah satu pelaku diidentifikasi bernama Rosales. Lalu berlanjut pada pukul 3:22. Christine sempat waktu berbicara dengan seorang pria diduga bernama Valentine Rosales yang sempat dikabarkan berciuman tadi tepat di lorong kamarnya. Sementara itu dua pria lainnya lewat di depannya mereka sebelum insiden itu terjadi. Pada pukul 4:13 subuh dini hari, berdasarkan rekaman CCTV, Christine sempat digendong oleh John Paul de Serna ke kamar pertamanya, yang merupakan kamarnya sendiri. Selain itu, kejadian tidak terekam lagi. Akan tetapi Christine masih sempat terlihat melalui rekaman CCTV tepat pada pukul 6.23 di lantai 22 hotel tersebut, sebelum akhirnya menghilang lagi. Lalu memasuki pukul 10 pagi, tanggal 1 Januari 2021, Galido yang baru bangun dari tidurnya segera menyusuri ke kamar mandi dan tak sengaja melihat Christine yang tertidur di kamar mandi itu. Lantas hal ini membuat Galido mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar mandi pada waktu itu dan menunggu sampai Christine terbangun. Setelah menunggu hingga menjelang siang hari, Christine tak kunjung bangun, yang membuat Galido penasaran untuk masuk lagi. Setelah masuk, Galido melihat Christine yang masih tertidur di kamar mandi dan tak kunjung bangun. Lantas ini pun membuat Galido kerap membangunkan gadis tersebut. Akan tetapi saat Galido tengah membangunkannya, dia melihat tubuh Christine yang membiru sudah tidak lagi bernapas. Lantas ini seketika membuat Galido kaget, lalu melaporkan dulu pada John Paul de Serna yang sempat bermalam dengan Christine itu. Mereka berdua pun akhirnya melaporkan tentang kematian Christine kepada pihak hotel pada pukul 12:25. Namun pihak hotel tak kunjung memberikan tanggapan dengan hal tersebut. Malah pihak hotel menyarankan kepada mereka berdua untuk membawanya ke Makati Medical Center yang tak jauh dari hotel tersebut. Galido pun tanpa pikir panjang, segera membawa gadis itu ke Makati Medical Center. Dan tim dokter pun mulai melakukan pemeriksaan terhadap gadis itu. Setelah selesai pemeriksaan, pihak rumah sakit melihat adanya beberapa luka dan juga memar biru di paha kanan, lutut, pergelangan kaki, dan diikuti wajah Christine yang memucat parah. Lantas kematian Christine pun dinilai kontroversi, karena kedua orang yang membawa Christine pun sudah pulang saat dokter meriksanya. Sedangkan dokter ragu dengan tubuh Christine yang memar dan ada bekas luka yang dinilai janggal. Maka pihak rumah sakit pun segera menelpon lagi kantor polisi untuk mengidentifikasikan salah satu mayat yang dinilai janggal itu. Kepolisian kota Makati pun datang dan melakukan pengecekan sementara di Makati Medical Center itu. Alhasil polisi meminta izin ke pihak rumah sakit untuk mengautopsi mayat Christine itu dengan membawanya ke rumah duka kota Pasai. Keesokan harinya pada tanggal 2 Januari 2021, yang dipimpin oleh polisi mediko legal Michael Nick Sarmento akhirnya memulai pemeriksaan. Laporan kepolisian sementara menduga jika Christine meninggal akibat diperkosa dan dipukul di bagian kepala, setelah mendengar kabar jika Christine sempat bermalam bersama beberapa pria yang ada di hotel selama kejadian.
Namun setelah pemeriksaan lebih dalam dari Medico Legal Center yang dipimpin Naik Sarmento menjelaskan jika Christine mengalami aneurisma aorta yang merupakan gejala pelebaran pembuluh darah di jantung Christine yang mengakibatkan pembuluh darah tersebut pecah tepat di jantungnya. Polisi pun menganggap kematian Christine dianggap wajar, karena sebelumnya Christine juga sebelum meninggal masih sempat meminum alkohol tepat di malam hari, yang dimana malam hari merupakan proses kinerja organ pencernaan dalam menguraikan makanan. Dan hasil pemeriksaan tersebut, polisi segera mempublikasikan hasil pemeriksaan itu pada publik tanggal 3 Januari yang memaparkan jika gadis itu tewas akibat pecah pembuluh darah di aorta. Namun setelah laporan keluar, polisi malah menemukan lagi luka robek di paha, cakaran di sekujur tubuh, luka memar di mulut, bekas balsam di alat vital, dan yang paling parahnya lagi ditemukan sperma di alat kelamin Christine. Tentu ini membuat pihak kepolisian curiga jika ada indikasi pelecehan seksual yang berujung pembunuhan pada kematian gadis itu. Lantas terkait hal itu, Kepolisian Nasional Filipina atau PNP mengeluarkan laporan lain pada tanggal 4 Januari 2021 yang menjelaskan jika kematian Christine ini akibat dibunuh oleh beberapa remaja di sebuah hotel berbintang 4 itu. Lalu Kepala Kepolisian PNP, Jenderal Delbot Sinas, segera menangkap 3 orang yang dicurigai kerap bersama Christine selama 1 Januari dini hari itu. Di antaranya Romel Galido, John Paul Halili, dan John Paul Deserna. Polisi hanya menangkap 3 orang itu tanpa memanggil beberapa orang lain yang konon merupakan ikut di acara tersebut pada malam tahun baru. Pada tanggal 5 Januari 2021, dalam wawancara The Source CNN bersama Kapolresta Makati, Harold Depostar, menyatakan jika penemuan sperma di alat vital Christine tidak masuk dalam laporan pertama yang diterbitkan pada tanggal 3 kemarin, yang menjelaskan jika kematian Christine itu karena sakit jantung. Ini lucu sekali, masa polisi melakukan gitu-gituan dengan mayat yang sudah mati? Dan akhirnya laporan mengenai penemuan sperma itu baru masuk setelah laporan pertama keluar. Alhasil polisi membuat 2 laporan terpisah. Namun menurut Giorgio De Guzman yang juga orang bersama Christine di malam itu, sempat membantah jika 2 di antara ketiga pelaku yang ditangkap itu merupakan gay dan gak mungkin mau berhubungan badan dengan wanita. Lalu pada tanggal 6 Januari 2021, karena berkat bantahannya jika keduanya merupakan gay, pihak kepolisian pun akhirnya membebaskan ketiga pelaku yang ditangkap dengan syarat ketiga pelaku tersebut harus menjalani tes DNA, tes hispatologi, dan tes toksitologi untuk membuktikan jika mereka memang betul tidak memperkosa. Akhirnya pada tanggal 7 Januari 2021, jenazah Christine dibawa ke kampung halamannya di General Santos City. Namun sebelum dibawa ke kampung halamannya, jenazah tersebut sempat diotopsi ke markas PNP di Krem, kota Quezon, untuk mendetail lebih mendalam terkait hal itu. Lalu di hari berikutnya, sehari setelah otopsi Kapolda Metropolitan Manila, Jenderal Vincent Danao Jr., setelah mendapatkan laporan sampel yang diambil dari Christine kemarin, membuat keputusan lagi kalau Christine terkontaminasi balsam sebelum diotopsi. Lalu dari laporan baru itu tentu tidak dibuka untuk publik dan hanya kepada keluarga bersama pihak kepolisian yang tahu. Lalu di tanggal 9 Januari, keluarga Christine membantah hasil laporan tersebut dengan menyurati pihak kepolisian dari rumah jika anaknya tidak sakit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pihak keluarga mengakui jika hasil laporan kematian putrinya itu nggak benar, sementara polisi sengaja membuat kasus itu bertele-tele. Dan polisi pun langsung mengakui jika mereka belum memiliki bukti pasti terkait kematian Christine, dan perlu pemeriksaan lebih mendalam lagi di beberapa kamar yang diduga kuat memiliki keterlibatan dengan Christine, yaitu kamar 2209, kamar 2207, dan juga kamar 2009. Namun itu perlu diselesaikan nanti. Sementara waktu sambil menunggu pemeriksaan lanjut dari pihak kepolisian, di tanggal 10 Januari Christine resmi dimakamkan di Forest Lake Memorial Park, kota General Santos. Setelah lebih dari seminggu wafatnya akhirnya dikubur juga. Di tanggal 12 Januari, Wakil Direktur NBI yang juga merupakan lembaga kepolisian bertindak dalam investigasi kasus pembunuhan dipimpin oleh Ferdinand Lavin, menjelaskan jika saat itu pihak kepolisian tengah mendalami kasus kematian Christine dengan mengirimkan tim khusus ke hotel guna memeriksa lebih dalam akan kejadian tersebut. Namun di sisi lain, sementara waktu berita sampai ke ranah publik,
Sedangkan pihak kepolisian belum selesai investigasi, maka Jaksa Agung Departemen Kehakiman Nasional Filipina menyatakan kepada publik jika kasus ini belum selesai, dan mereka baru mulai menginvestigasi dengan menyusun sampel-sampel sebab Christine tewas. Akan tetapi karena berhubung kasus tersebut sudah tergolong viral, dan polisi pun mengakui jika sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi hotel, namun hasil tetaplah nggak ada bukti yang bisa dijelaskan, maka polisi di akhirnya membuat laporan sendiri pada tanggal 21 Januari 2021 yang menjelaskan jika kematian Christine karena pecah pembuluh darah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun tetap saja hal itu tidak membuatnya banyak orang percaya. Pasalnya ketiga pelaku tersebut masih berkeliaran bebas tanpa bersalah. Akhirnya di tanggal 23 April 2021, Kejaksaan Makati menerima petisi masukan sebagai bentuk protes atas kematian Christine yang dikeluarkan oleh 11 orang yang merupakan aktivis keadilan bagi Christine. Namun mirisnya pihak kejaksaan menolak menindaklanjuti kasus itu karena sudah dinilai valid dan tidak ada bukti yang bisa disidangkan. Lantas ini membuat publik kecewa atas sikap jaksa yang menolak responden itu. Namun ini juga diperkuat lagi setelah Kementerian Pariwisata mengeluarkan surat jika saat itu memang lagi pandemi COVID yang membuat pihak kepolisian harus membatasi segala aktivitasnya di bidang pemeriksaan jika tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Maka kasus itu selesai dan kamar hotel pun dibatasi untuk tidak dipenuhi maksimal 2 orang per kamar. Tentu ini akan menyulitkan pihak kepolisian dalam menyelidiki hal tersebut. Lantas Departemen Pariwisata mencabut izin hotel itu dan hotel sementara ditutup selama 6 bulan. Dan pihak hotel dikenai denda 10.000 peso pada tanggal 14 Januari sebagai bentuk kelalaian mereka dalam menangani tamu. Di tahun berikutnya, tanggal 7 Februari 2022, karena dianggap tidak bisa menyelesaikan kasus yang dinilai sangat kontroversi dan sudah terlanjur ketahuan publik, maka seluruh tim forensik dan juga sebagian polisi yang memeriksa atas kematian Christine ini masing-masing dipecat sebagai bentuk menanggapi protesnya masyarakat luas, khususnya para penggemar sosmed jika polisi dan tim forensik tidak bisa menyelesaikan kasus dan malah seakan-akan menutupi kasus tersebut dengan berbagai laporan baru. Dan sejak saat itu, kasus kematian Christine sudah tersebar luas, viral di medsos dan belum terpecahkan. Apakah dia benar mati karena dibunuh atau mungkin memang sakit jantung seperti yang dibilang pihak kepolisian? Tentu itu menjadi tanda tanya besar bagi para netizen. Namun menurut Anda bagaimana? Jika memang punya tanggapan sendiri, silahkan like, komen, subscribe, dan juga share cerita ini untuk menambah pengetahuan kriminal ke teman-teman Anda. Kalau cerita kriminal ini memang seru untuk dibahas. Oke.